Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita senantiasa berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari, tahun demi tahun, sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesehatan serta umur panjang. Semoga sehat umur panjang ini senantiasa menjadi sehat umur panjang yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya dalam menjalani kehidupan di dunia, harapan kita semua adalah bagaimana kita bisa menjadi orang, menjadi manusia yang baik, yang sukses, yang cerdas. Tapi tentunya kebaikan, kecerdasan ini tidak hanya didapat melalui membalikkan kedua belah telapak tangan. Tentunya membutuhkan pembelajaran-pembelajaran. Dalam hal belajar, tentunya kita bisa belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Apabila kebaikan itu muncul dari lisan seorang anak, tapi ada kata yang diucapkan itu adalah baik, maka tentunya bagi kita yang cinta dengan kebaikan akan berusaha untuk menerima kebaikan itu, walaupun keluar dari lisan seorang anak. Tapi apabila yang keluar itu dari orang tua, para orang tua, kemudian yang diucapkan adalah sesuatu yang tidak baik, tidak mendidik, maka tentunya bagi kita yang cinta dengan kebaikan akan menolak dengan apa yang tersampaikan. Para pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita banyak belajar. Tentunya melalui ayat-ayat kauniyah. Apa yang terlihat oleh mata, apa yang terdengar oleh telinga. Dalam satu riwayat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mendatangi seekor kerbau. Yang kita tahu, kerbau adalah seekor binatang yang besar, yang hitam, yang kuat. Tapi kerbau adalah seekor binatang yang bisa diperalat. Ketika datang kepada seekor kerbau, kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai kerbau, apakah engkau senang dengan engkau diciptakan oleh Allah sebagai seekor kerbau?" Kemudian kerbau itu menjawab, "Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun aku diciptakan oleh Allah
menjadi seekor kerbau, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seekor kelelawar yang dari mandi dan pipisnya saja itu sampai ke badan mereka. Kemudian malaikat Jibril pun mendatangi kelelawar. Malaikat Jibril mendatangi kelelawar. Kemudian ditanya kelelawar, wahai kelelawar, apakah engkau bersyukur kepada Allah diciptakan sebagai seekor kelelawar? Kemudian kelelawar tadi menjawab, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan saya sebagai seekor kelelawar. Daripada seekor cacing kecil, panjang, adanya di dalam tanah. Kemudian jalannya pun menggunakan perut mereka. Akhirnya malaikat Jibril pun datang ke seekor cacing. Cacing itu ditanya oleh malaikat Jibril, cacing, apakah engkau bersyukur dengan diciptakan oleh Allah itu menjadi seekor cacing? Apa jawaban cacing ternyata? Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai seekor cacing. Daripada saya diciptakan sebagai seorang manusia tetapi tidak memiliki iman, maka kelak dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Subhanallah. Kita bisa belajar dari 3 hewan, dari 3 makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa cacing ini sampai bicara demikian? Ternyata di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal huwa adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, aku isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa di sini Allah sebutkan manusia? Karena manusia Allah ciptakan, Allah berikan anugerah hati bagi mereka. Tapi ternyata banyak sekali manusia-manusia yang tidak mampu menjadikan hati ini sebagai alat untuk merasa. Alat untuk memahami ayat-ayat Allah. Memahami kuasa-kuasa Allah. Melalui alam yang Allah ciptakan. Melalui binatang, melalui pepohonan. Hati mereka seolah-olah tertutup. Bahwasanya alam semesta beserta isinya kesemuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini hanya pandai menikmati karunia Allah. Tetapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat, kita belajar melalui ayat kauniyah. Bagaimana kuasa Allah hanya bisa kita lihat melalui iman kita. Karena akal manusia adalah terbatas. Kita lihat pohon kelapa. Pohon kelapa, dia buahnya ada di atas. Kemudian di dalam pohon kelapa itu ada serabut, ada batok, dan ada air. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang membuat kelapa? Ada yang bilang kelapa itu ada yang nanam. Mungkin yang nanam adalah manusia berupa bibit, tapi dasar dari bibit ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul tentang buah kelapa. Duluan mana antara serabut dengan batoknya?
Kalau seandainya dijawab duluan serabutnya, maka otomatis airnya ini akan tumpah ke bawah. Kalau seandainya dijawab duluan batoknya, maka airnya ini akan tertutup sehingga air tidak akan bisa masuk ke dalam batok. Tentunya kita hanya bisa membaca ini dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya melalui pohon kelapa saja kita sudah tidak mampu untuk berpikir, maka tentunya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sungguh sangat luar biasa. Makanya manusia pantang untuk sombong. Manusia pantang untuk angkuh. Karena pada hakikatnya manusia adalah satu makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Silahkan dicek. Ada nggak dua orang manusia yang memang benar-benar kembar, sama persis, tidak ada beda sedikit pun? Tidak ada. Semua pasti ada perbedaannya. Entah yang satu rambutnya keriting, satunya lagi rambutnya lurus. Entah yang satu itu belah pinggir, mungkin yang satunya belatungan. Berbeda. Apakah yang satunya ada tahu lalat di pipi sebelah kanan, atau yang satunya lagi ada tai lalat sebelah kiri? Artinya apa? Pasti ada perbedaan. Artinya apa? Kuasa Allah dalam menciptakan manusia tidak kekurangan model. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui hati kita yang Allah anugerahkan iman di dalamnya, seharusnya kita mampu memahami. Sehingga dengan mampu memahami, kita akan menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2.
Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih di Cahaya Hati Antv. Kemudian yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia diberikan mata, tapi manusia tidak mampu melihat ayat-ayat Allah. Manusia tidak mampu menjadikan apa yang mereka melihat menjadi satu pelajaran dalam kehidupannya. Mereka tidak mampu melihat untuk bisa menjadikan mereka menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Melalui mata mereka, mereka berusaha menutup terhadap semua kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya banyak kisah dan cerita, banyak sekali orang-orang yang mungkin dari segi ekonomi, mereka dalam keadaan kekurangan. Tapi kita saksikan dari berbagai macam media, berita ataupun yang terdengar langsung dan terlihat langsung oleh mata kita. Bagaimana seorang ibu-ibu yang kerjaannya hanya mengumpulkan barang-barang bekas. Tapi subhanallah, tiap tahun dia bisa berkurban. Dan kesemuanya ini dilakukan oleh ibu tua tadi. Tidak lain, tidak bukan, adalah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Berusaha melaksanakan ketaatan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, setiap hari ketika ia mendapatkan beberapa rupiah, dia sisihkan rupiah itu, terus dikumpulkan sampai dengan 1 tahun. Ternyata kita mendapatkan pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Begitu juga secara ekonomi mungkin dia bukanlah orang berada. Tapi syukur alhamdulillah dia bisa menapakkan kaki di 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Ini sungguh sangat luar biasa. Kalau seandainya mata kita adalah mata yang baik. Mata kita manfaatkan untuk menjadikan kita menjadi hamba, menjadi orang yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kisah dan cerita ini mampu kita jadikan sebagai satu pelajaran besar dalam kehidupan kita. Kalau seandainya mereka saja yang dari segi ekonomi tidak ada kemampuan menurut kalkulator hitungan kita secara ekonomi, kenapa kita tidak mampu dan tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Sangat luar biasa. Kalau saya mata ini adalah merupakan mata yang baik, maka tentunya melalui hati kita merasa malu. Ya Allah, selama ini kita sudah berusaha sedemikian rupa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Selama ini kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga kebanggaan. Bisa dibanggakan oleh keluarga besar. Dan bisa dibanggakan oleh orang-orang yang memandang. Tetapi saudara-saudara kita yang coba kita ceritakan tadi, ternyata mereka nggak butuh semua itu. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana supaya Allah mencatat ia menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mereka hanya berharap ridho Allah. Mereka hanya berusaha melaksanakan ketaatan sebagai seorang hamba
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Manusia diberikan anugerah oleh Allah berupa pendengaran. Tetapi ternyata pendengaran manusia berusaha mereka tutup rapat-rapat terhadap nasihat-nasihat yang baik. Pendengaran mereka berusaha mereka tutup rapat-rapat seolah-olah mereka tidak mendengar sesuatu yang baik. Ucapan yang baik, nasihat yang baik. Sehingga apa? Melalui telinga, melalui mata, melalui hati, secara tidak langsung mereka manusia justru malah memposisikan mereka menjadi manusia, menjadi orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cacing saja bersyukur Allah ciptakan menjadi seekor cacing. Kalau cacing saja berzikir kepada Allah, ingat sama Allah. Manusia yang Allah ciptakan begitu sangat sempurna. Baik dari bentuknya, dari akal. Dari akalnya, kenapa banyak manusia tidak mampu untuk berpikir? Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini adalah merupakan pelajaran besar buat kita. Tentunya ini adalah merupakan nasihat besar bagi kita. Agar kita mampu memfungsikan baik hati kita, baik mata kita, baik telinga kita. Supaya semua tadi mampu menjadikan kita, mampu menjadikan hati kita, mata kita, telinga kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang dari aktivitas setiap hari, ternyata ibadahnya nggak ketinggalan, sholatnya nggak ketinggalan, infaknya nggak ketinggalan. Sebenarnya ini kan pelajaran buat kita. Kalau seandainya dia bisa, kenapa saya tidak? Orang-orang yang berusaha menutup semua itu dari kebenaran, kal an'am, pada hakikatnya sifat-sifat seperti itu adalah seperti binatang. Binatang hanya Allah karuniakan nafsu, tidak Allah karuniakan akal. Makanya perbedaan maaf manusia dengan monyet, yang membedakan iman, yang membedakan adalah akal. Dan yang membedakan adalah ibadah, membedakan adalah sholat. Monyet makan, manusia makan. Monyet tidur, manusia tidur. Tapi kenapa ada kewajiban sholat untuk manusia? Karena manusia punya akal. Kenapa nggak ada kewajiban sholat untuk monyet? Karena monyet nggak punya akal. Makanya kalau seandainya kita punya istri, kemudian nggak mau sholat, sama dengan kita punya istri monyet. Kalau seandainya kita punya suami, ternyata suami nggak mau sholat, sama dengan kita punya suami monyet. Kalau seandainya kemudian punya tetangganya nggak mau sholat, sama dengan kita punya tetangga monyet. Kalau seandainya kita punya kontrakan, kita kontrakin sama orang, yang orang itu nggak mau sholat, berarti sama aja kita ngontrakin monyet. Jadi kandang monyet, semuanya monyet. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban sholat di sana. Tapi ketika statusnya adalah manusia, kemudian lupa ibadah, lupa sholat sama Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya ia
tidak ada bedanya dengan yang namanya binatang. Hanya nafsu saja. Nafsu ingin bekerja, nafsu ingin mengumpulkan harta. Keinginan-keinginan yang lain terus dia usahakan untuk bisa mendapatkan semua itu. Lupa dengan yang memberi. Kalau seandainya dia beraktivitas dengan berbagai macam alasan untuk mencari nafkah demi keluarga, tapi dia lupa. Kalau seandainya Allah cabut sedikit saja nikmat sehat dalam tubuhnya, maka yakin pada saat itu dia sulit untuk bekerja dan mencari nafkah demi keluarga. Artinya apa? Kesehatan itu milik Allah. Maka jangan pernah lupakan. Gitu. Kesehatan itu milik Allah. Jangan pernah kita lalaikan. Ya. Kalau seandainya bekerja, seandainya diberikan keselamatan, baik di perjalanan di tempat kerja, padahal yang diberikan keselamatan adalah Allah. Manusia hanya pandai menikmati karunia Allah, tapi lupa kewajibannya sebagai seorang hamba yang memang seharusnya melaksanakan dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup ini sebenarnya. Nikmat. Sebenarnya pahala itu murah dan mudah. Kalau seandainya semua kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan ibadah, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Sholat jelas. Seandainya bekerja, berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, niatnya ibadah, maka insya Allah semua dari setiap helaan napas akan bernilai ibadah. Mandinya ibadah, bekerjanya ibadah, sampai dengan pulang ke rumah ibadah. Dan insya Allah mendapatkan nafkah untuk keluarga juga adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada fitrah kita, yaitu sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik. Yang harapan kita semoga kita semua mampu menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, dan juga menjaga telinga kita. Para pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang terakhir adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan istiqomahan iman Islam kita sehingga kita menjadi manusia yang pandai bersyukur dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, lupa ya doa ya? Doa ya? Lupa doa. Sampai doa aja. Ya doa aja ya, udah siap. Baik, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan panjang umur yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat ya Allah. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada, dan istiqomahkan hati kami untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur dan senantiasa istiqomah untuk beribadah kepadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.